warisan sejarah di Banyumas adalah identitas masyarakat Banyumas. Halo, saya Jatmiko Wicaksono, saya lahir di Purbalingga dan saya putra Banyumas asli ya. Background saya itu desain komunikasi visual, tapi saya berkecimpung atau saya kenal dengan sejarah Banyumas itu awalnya dari saya terbiasa hidup di Jogja waktu itu, dan kemudian saya harus pindah ke Purwokerto karena pekerjaan, dan kemudian ada yang aneh dengan Purwokerto, yaitu karena saya senang foto bangunan ya, terutama bangunan-bangunan tua. Saya masih meneruskan hobi saya di Purwokerto itu motret bangunan tua. Banyak sekali bangunan tua yang selang berapa minggu atau berapa bulan setelah saya foto, bangunan itu hilang. Dengan mudahnya bangunan itu hilang. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya sebagai pendatang baru ya, saya di Purwokerto waktu itu, bangunan itu harus ada sejarah atau narasi yang mengikuti agar bangunan itu punya jiwa ya. Jadi tidak hanya sekedar bangunan tua, tapi bangunan itu punya sejarah. Dan kemudian saya tuliskan itu di blog. Tahun 2009 saya mulai menulis di blog, dan itu menarik karena begitu beberapa bagian sejarah sebuah bangunan itu saya tulis, itu banyak sekali komentar, karena memang saya buka komentar untuk mendapatkan respon dari masyarakat, dan ternyata sambutan masyarakat itu bagus. Dan kemudian baru 2 tahun, tapi tahun 2009-2010 saya sudah mengadakan jelajah untuk pertama kalinya, dan itu diikuti oleh sekitar 30-an orang. Kita susur rel waktu itu, dan kemudian setelah ngobrol dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang, terusan kemudian saya juga sudah mulai riset kecil tentang sejarah bangunan, terutama bangunan di Purwokerto itu. Kemudian baru tahun 2011, tepatnya tanggal 11 bulan 11 2011, kita sepakat dengan beberapa founder ya, yang awalnya mereka adalah follower di blog saya, itu kemudian bersepakat untuk membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas Banyumas History Heritage Community, atau dalam bahasa Indonesianya adalah komunitas sejarah dan warisan untuk Banyumas gitu. Dan kemudian blog pribadi saya yang awalnya itu bernama purwokertoheritage.blogspot.com, kemudian kita belikan domain dan kita berubah menjadi website, yaitu banyumas.com. Banyumasnya ejaan lama, banjoymas.com gitu. Dan kemudian ya kita aktif menulis, dan kemudian kita juga melebarkan sayap ya, tidak hanya Kabupaten Banyumas saja atau Kota Purwokerto saja, Kabupaten Banyumas saja, tapi kita melebar karena ternyata setelah saya baca-baca literatur tentang sejarah Banyumas, bahwa sejarah Banyumas itu ketika kita berangkatnya itu dari Banyumas itu tidak jadi. Itu harus berangkat dari Karsidenan Banyumas. Karsidenan Banyumas itu terdiri dari Kabupaten Banyumas itu sendiri, kemudian Kabupaten Purbalingga, dan kemudian Banjarnegara dan Cilacap. Tapi ada beberapa bagian seperti jalur untuk SDS atau Serayu Jalur Storm Maskapai itu kita sampai Wonosobo, karena memang asetnya itu tidak hanya di wilayah Banyumas tapi menyangkut sampai Wonosobo. Ada beberapa kegiatan yang menjadi hal utama yang kita lakukan adalah pertama, jelajah Banyumas. Jelajah Banyumas adalah sebuah kegiatan di mana kita mengikut sertakan masyarakat yang kita ajak untuk berjalan-jalan ke lokasi atau tempat bersejarah atau peninggalan bersejarah, dan kita menceritakan langsung sejarahnya itu seperti apa, dan kemudian bagaimana bentuk fisiknya, peninggalannya sampai sekarang itu. Dan kita mengajak masyarakat itu ngobrol ya,
menurut mereka seperti apa dan apa yang kepingin mereka tahu tentang situs itu gitu. Dan itu hal menarik karena setiap kita mengadakan event kita pasti banyak sekali yang mengikuti gitu. Dan kadang bahkan kita sampai membatasi untuk jumlah peserta gitu ya, karena memang banyak sekali yang antusias untuk mengikuti gitu. Ya, untuk memaparkan sejarah tentunya kita perlu riset ya sebelumnya, dan kita juga melakukan itu. Jadi untuk membuat rangkaian narasi yang begitu banyak tentang sejarah lokal Banyumas, tentunya kita belajar banyak sekali literatur yang kita baca. Di antaranya adalah dari perpustakaan, kemudian dari arsip-arsip primer di beberapa museum di Belanda. Juga saya pribadi terus terang hunting arsip itu sendiri. Jadi lambat laun dari arsip-arsip yang kita kumpulkan itu cukup untuk kita mempunyai bagian di komunitas kita itu adalah bagian arsip. Jadi saking banyaknya arsip yang kita punya, kita sampai punya bagian arsip, dan kita juga punya banyak buku. Dan itu juga masyarakat boleh silakan datang ke perpustakaan kami, ke pusat arsip kami tentang sejarah Banyumasan. Cita-cita besar kami adalah bagaimana masyarakat lokal di tingkat lokal itu mengetahui sejarah daerahnya sendiri. Kalau dulu pernah ada Belanda pernah bangun ini, dan kemudian di Banyumas atau di Sokaraja, di Purbalingga atau di Cilacap itu pernah terjadi sejarah besar di sana, dan masyarakat itu pun harus tahu. Kalaupun sejarah itu meninggalkan apa ya istilahnya bukti dengan adanya situs atau peninggalan yang kita sebut sekarang adalah heritage ya, berbenda, itu masyarakat juga harus tahu. Jadi kenapa kita berusaha untuk terus melestarikan benda-benda itu, agar masyarakat juga secara turun-temurun mereka tahu sejarahnya seperti apa. Jangan sampai sebagai orang Banyumas yang mempunyai peninggalan yang begitu banyak dan mereka tidak tahu apa-apa, itu sangat ironis. Banyumas itu sangat menarik karena Banyumas pada awalnya adalah Banyumas pedalaman. Jadi kalau kita mengenal di daerah timur itu pedalaman-pedalaman suku. Nah, Banyumas itu dulu awalnya seperti itu. Hanya bisa diakses oleh jalan kecil, kemudian akses satu-satunya yang paling memungkinkan untuk bisa masuk ke pedalaman adalah melalui jalan air, yaitu lewat Sungai Serayu, lewat Sungai Klawing, dan sungai-sungai lain yang besar gitu. Jadi setelah Perang Diponegoro usai dan kemudian pihak pemerintah Belanda menginginkan pampasan perang dari wilayah Kasunan Surakarta, kemudian jatuhlah Banyumas ke tangan Belanda. Nah, dari situ Banyumas sudah mulai ingin diolah istilahnya sebagai pampasan perang gitu ya, sebagai daerah yang digadaikan kalau menurut Basundoro. Kemudian pemerintah Belanda itu mulai mendaftar nih apa aja yang bisa dieksploitasi di Banyumas. Nah, kemudian ditemukanlah sebuah tempat yang memungkinkan untuk dijadikan sebuah pelabuhan, yaitu di muara Sungai Donan di kota Cilacap. Nah, dulunya itu hanya sebuah pelabuhan kecil bernama Donan yang itu nantinya akan menjadi kota Cilacap, karena kota Cilacap pada awalnya itu bukan kota besar ya. Kemudian tahun 1878 mulai dioperasikannya jalur kereta api yang menghubungkan antara Jogja dengan Cilacap, pelabuhan Cilacap. Nah, itu yang menyebabkan komoditas dari pedalaman itu bisa dikeluarkan melalui kereta itu. Dan tidak itu saja, kemudian antara kota-kota di Banyumas itu juga mulai dibangun. 9 tahun setelah jatuhnya Banyumas ke tangan pemerintah Belanda, untuk pertama kali dibangun itu adalah pabrik gula Kalibagor. Nah, pabrik gula Kalibagor itu berada di pedalaman, jadi sekitar 30 km dari pantai ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa karena peralatan-peralatan pabrik yang begitu besar dibawa dengan menggunakan
Sungai Serayu. Berturut-turut kemudian pabrik gula Klampok, pabrik gula Bojong, dan yang terakhir di daerah perkotaan yaitu justru di daerah Purwokerto yang sama sekali tidak ada jalur air di sana. Nah, yang kemudian pada tahun 1890 itu administrator pabrik gula Klampok itu mengusulkan untuk adanya transportasi yang lebih cepat, karena memang komoditas-komoditas antara 3 pabrik gula ini memang itu akan diekspor ke daerah Amerika dan Eropa pada waktu itu. Dan pada tahun 1893 itu dibangun kereta api lokal Serayu Dalstorm Maskapai itu yang menghubungkan antara Maos dengan Purwokerto, yang pada tahap-tahap selanjutnya itu menghubungkan dari Maos, Purwokerto, Sokaraja, Banjarnegara sampai dengan Wonosobo, dan juga dari Banjarsari ke Purbalingga. Nah, itu adalah akses sebuah revolusi transportasi yang sangat luar biasa pada masa itu, yang menyebabkan bahkan daerah-daerah yang dilalui itu sangat cepat berkembang. Dan kemudian yang paling berkembang adalah kota Purwokerto, karena Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten dibandingkan kota Banyumas yang dia kabupaten sendiri, dia dilewati oleh jalur ini sehingga dia lebih berkembang. Dan kemudian 1917 perusahaan kereta api Staatspoorwegen yang pertama kali membangun jalur antara Jogja dan Cilacap juga membangun jalur antara Kroya dengan Cirebon, yang mengakibatkan kota Purwokerto itu memiliki 2 buah stasiun, dan stasiun yang sangat besar. Sehingga pada tahun 1936 antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto kemudian digabungkan. Jadi peristiwa itu juga didukung karena adanya krisis ekonomi dunia pada waktu itu yang melanda daerah Banyumas. Kita sudah banyak sekali kehilangan bangunan-bangunan bersejarah di Banyumas. Di antaranya ada pabrik gula Kalirejo yang hanya menyisakan perumahannya. Kemudian ada pabrik gula Bojong yang sama sekali tidak meninggalkan apapun di sana. Kemudian ada pabrik gula Kalimanah, pabrik gula Purwokerto, pelabuhan Cilacap, dan masih banyak sekali. Tapi ini belum terlambat. Mari kita bersama dengan masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah bersama-sama bersungguh-sungguh untuk terus menciptakan pelestarian ini. Karena warisan sejarah di Banyumas adalah identitas masyarakat Banyumas.